Shalom guys, selamat pagi. Bertemu kembali di ibadah remaja Minggu GKI Nusuan. Dan di sini ada saya Tita dan di sini juga ada Pak Agus pembicara kita hari ini. Hai, selamat pagi semuanya. Hai. Nah, Pak Agus di sini tuh kayak ada yang beda banget nggak sih Pak? Kita tuh kayak berbincang-bincang gitu di sini. Kayaknya mau membicarakan tema yang cukup penting deh kayaknya Pak. Ya, kita buat aja santai aja. Iya. Ya kayak kita ketemu biasa gitu ya, ngobrol-ngobrol seperti Iya. itu. Nggak Oke. ada kurangi rasa grogi dan deg-degan ya Pak. Iya. Nah Pak, di tema ini tuh sebenarnya temanya tuh Temanya kayak apa toh serius temanya toh? banget sih. Temanya apa sih? Berbagi Injil bukan kristenisasi ya, betul Iya, ya? iya. Berbagi Injil bukan kristenisasi gitu ya. Bener. Kayak ini Tah. serius banget. Kamu tahu enggak Gimana Pak? apa itu kristenisasi? Kalau menurut saya sih kristenisasi itu mengkristenkan seseorang atau sesama kita yang berbeda keyakinan dengan kita agar orangnya itu sama dengan kita keyakinannya gitu Pak. Oke. menurut saya. Tapi kalau perkabaran Injil Perkabaran Injil itu kalau menurut saya juga mengabarkan Injil Tuhan di jemaat atau orang-orang yang ingin masuk ke dalam hadirat Tuhan. berarti sama dong. Aduh, Kristenisasi bingung kan? sekali jawabnya gimana. Iya kan? Iya. Nah, teman-teman, tunggu dulu nih sebelum kita lanjut lagi berbincang-bincang dengan tema ini. Mari kita pujikan lagu Firman Jadi Manusia. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang
Oke teman-teman, marilah kita buka Alkitab kita. Kita akan baca Lukas 4 ayat 42 sampai 44. Lukas 4 ayat 42 sampai dengan 44. Demikian firman Tuhan. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikian firman Tuhan. Baik tadi Ya Pak. kristenisasi dengan pengabaran Injil sama ya tadi ya. Iya, menurut saya itu Oke, sama Pak. ya, oke, mari kita bahas mulai dari perikop Lukas 4 42 sampai dengan 44. Ya. Pada saat itu Ya. itu Tuhan Yesus itu memberitakan Injil di mungkin pada saat memberitakan Injil mungkin Tuhan Yesus juga kepengen mencari keheningan, jadi cari tempat yang sepi. Iya, tempat sunyi gitu ya. Iya. Nah, karena pengajaran Tuhan Yesus itu kan menarik perhatian banyak orang, sehingga orang-orang itu pengen pengen ikut Tuhan Yesus, pengen ngerti pengajaran Tuhan Yesus, pengen mendengar sendiri cerita Tuhan Yesus. Wah, luar biasa kan? Luar biasa, keren. Luar biasa ya. Jadi sampai dia cari Tuhan Yesus di mana? Nah, akhirnya ketemu kan? Iya. Ketemu. Tapi Tuhan Yesus mau pergi ke tempat lain. Orang-orang ini bilang, Tuhan Yesus kamu di sini saja, jangan kemana-mana. Beritakan Injil, beritakan berita kerajaan Allah di sini saja, nggak usah kemana-mana. Tetapi misi Tuhan Yesus bahwa dia harus memberitakan Injil ke banyak orang, mungkin ke daerah-daerah lain, seperti itu. Ya, nggak bisa Tuhan Yesus cuma diam di situ, karena memang itu adalah tugas dari Tuhan memberitakan Injil. Gitu ya. Ya. Nah, mengenai kristenisasi dan pengabaran Injil. Jadi kalau pengabaran Injil tadi kan Tuhan Yesus mengabarkan Injil. Dia mengabarkan Injil tentang tanda-tanda kerajaan Allah. Mengabarkan Injil tentang tanda-tanda datangnya kerajaan Allah. Dia beritakan kepada semua orang. Oke. Tanpa ada paksaan. Karena apa? Karena memang pengajaran Tuhan Yesus itu memang benar-benar luar biasa, sehingga banyak orang yang tertarik ingin mendengarkan apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Murni dia kepengen itu, pengen ngikuti karena melihat ada sosok orang yang betul-betul luar biasa, dia ikuti. Nah, itu adalah pengabaran Injil. Jadi tidak ada paksaan. Jadi dia tahu, kemudian dia ikut. Sekarang gini, kamu tadi bilang kristenisasi sama, beda. Jadi nggak sama dong Pak, sama Beda. pengabaran Injil. Berarti wah saya salah dong. Nggak sama apa-apa, ini nilainya. salah nggak apa-apa kan belum tahu. Iya. Kalau kristenisasi itu memang hampir sama, tetapi ada unsur pemaksaan. Jadi dipaksa, harus ikut ajaranku. Nggak Jadi bisa. harus ikut aku, mau nggak mau harus ikut aku gitu ya Pak. Iya. Contohnya seperti ini. Ini suatu gambar. Saya pernah atau sering itu kalau pergi ke angkringan. Itu lo tahu toh? Tahu. Itu ada jajanan enak banget sih Pak. Nah, itu. Aku tuh senengnya makan sate keong. Wah, itu enak banget sih Pak. Kamu suka? Tahu. Wah, suka. Wah, itu aku kalau tahu itu aku seneng banget. Pasti aku beli. Nah, pada saat aku beli, aku bareng sama anakku, sama istriku. Nah, aku makan keong itu. Terus aku tanya, kamu mau enggak keong? Anakku bilang apa?
keong, gitu. Karena tidak suka nonton keong aja, ngeri sudah. Aku bilang, kamu mau ndaknya incipin? Mau. Gitu, karena memang dia tidak suka kan, karena tidak suka. Nah, terus kemudian hari lain lagi, aku lagi ke angkringan bareng sama anakku. Aku makan. Mungkin anakku melihat, papa ini makan kok enak banget ya, kayaknya kok enak banget ya. Nah, terus kemudian dia bilang, "Pah, apa enak sih, Pah, ini, Pah? Coba aja nih incipin satu aja." Diincipin. Enak ya, Pah ya? Nah, mereka tertarik karena apa? Bukan tak paksa. Tetapi karena saya melihat makan itu kayaknya enak nikmat banget gitu ya. Itu dia kepengen, dia langsung nyoba, ternyata enak. Kan gitu, saya nggak usah maksa-maksa, dia mau sendiri. Ya, jadi memang apa namanya? Kalau kristenisasi itu memang ada unsur paksaan. Tetapi kalau apa namanya? Kita mengabarkan Injil, kita murni, kita menceritakan Tuhan itu lewat diri kita. Misalnya kamu ngaku orang Kristen tapi kelakuanmu nggak baik, ada orang yang tertarik seperti itu? Nggak ada sih, Pak, malah menjauh malah menjauh kan? Iya, malah nggak mau berteman. Iya. Terus kemudian kamu suka berbohong. Kamu orang Kristen, sering ke gereja, sering pelayanan, tapi suka bohong. Kira-kira ada yang mau? Nggak mau dipercaya, nggak bisa dipercaya. Kan seperti itu. Jadi gampang kok memberitakan firman Tuhan itu, kita menceritakan kehidupan kita sehari-hari, tingkah laku kita, perkataan kita. Iya. Kan seperti itu. Iya, melalui sikap hidup dalam kita sehari-hari aja. Ya, bukan dengan cara apa? Memaksa. Kalau memaksa berarti ya itu nggak boleh. Semua orang itu punya keyakinan sendiri-sendiri, punya prinsip sendiri-sendiri, kan seperti itu, punya hak untuk memilih kan, apa yang mereka ajari diimani, dia percaya itu juga, kita juga percaya. Nah, seperti itu ya. Jadi ingat, kristenisasi dengan pemberitaan Injil itu memang berbeda. Makanya di dalam tema kita, berbagi Injil itu bukan kristenisasi. Bagaimana kita mengabarkan Injil tadi dengan diri kita ini seperti apa? Kalau diri kita itu memang sebab mencerminkan apa yang diajarkan Kristus, itu pasti akan ada banyak orang yang mau mengikut Kristus dengan setulus hati, bukan dengan paksaan. Ya, jadi kalau kita mengabarkan Injil itu, kita bukan untuk supaya jumlah kita lebih banyak lagi, orang Kristen itu lebih banyak lagi. Enggak seperti itu. Banyak kalau dipaksa tidak ada gunanya. Banyak kalau dipaksa tidak ada gunanya. Yang penting mengabarkan Injil itu memberitakan apa? Memberitakan damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Itu yang terpenting ya. Kita harus memberitakan damai sejahtera itu. Wah, perkiraan saya berarti dibenarkan oleh Pak Agus yang tadi diceritakan. Baik Pak Agus, terima kasih ya Pak untuk firman-Nya hari ini. Oke. Pembicaraan hari ini dengan tema ini. Jadi teman-teman, kesimpulannya tuh kita sebagai manusia, sebagai sesama tuh jadi nggak boleh memaksakan kehendak kita sama orang lain. Kan orang lain punya caranya sendiri, punya hak sendiri gitu untuk mengatur hidupnya gitu. Yang penting kita membuat manusia tuh hidup yang benar di jalan Tuhan, itu aja, dengan caranya sendiri-sendiri. Ya, dengan apa? Dengan melihat kelakuan kita, tingkah laku kita. Benar. Seperti itu, ya. Oke. Nah, teman-teman, kita
tadi sudah mendengarkan firman dari Pak Agus. Nah, kita sudah tahu kan, kita sebagai remaja Kristen, orang Kristen harus mengabarkan Injil, tetapi tidak dengan cara mengkristenisasikan orang, tapi kita melalui diri kita yang mencerminkan damai kasih Tuhan. Mari teman-teman kita bawa persembahan kita sebagai wujud ungkapan syukur kita pada Tuhan. Untuk persembahan teman-teman bisa melalui nomor rekening gereja di bawah ini atau scan barcode di bawah ini. Mari kita bawa persembahan kita dengan pujian KJ 289, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah tuayanya yang Kau beri. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami hari ini, sehingga Kau telah memberkati kami di ibadah minggu di gereja GKI Nusuan ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dan melindungi kami semua, dan Tuhan juga menerima persembahan apa yang kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, aku ada kabar baik nih. Nah, di ibadah minggu besok udah bisa tatap muka lagi jam 9 di gedung gereja GKI Nusuan. Jangan lupa datang ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.